para sahabat di ICCF Internasional, kita jumpa lagi. Pada hari ini kami akan membicarakan tentang membangun pertumbuhan iman. Topik ini tentu satu hal yang sudah biasa kita dengar. Gereja-gereja, persekutuan-persekutuan membicarakan pertumbuhan iman. Tapi masih banyak juga yang bergumul. Bagaimana saya membangun kehidupan saya? Bagaimana pertumbuhan iman saya dilakukan? Ya. Nah, ini adalah bagian pertama yang saya uraikan tentang pertumbuhan iman, yaitu menyingkirkan hambatan pertumbuhan itu. Jadi rupanya pertumbuhan itu bisa tertunda atau menghalangi hambatan karena ada hal-hal yang mengganggu pertumbuhan itu. Itu yang akan kita uraikan dalam perjumpaan kita pada saat ini, pada hari ini. Baik, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman ya, apa dan bagaimana kita memahami pengertian itu. Bagaimana kita mengerti tentang pertumbuhan itu. Ya. Saya memberikan gambaran di sini tentang ada seseorang yang mendorong batu keras di atas batu karang ya. Ya kita mungkin suka begitu, mendorong ke atas. Apa mampu ya. Sehingga saya menggambarkannya dalam menyingkirkan hambatan-hambatan pertumbuhan iman. Apa saja itu? Itu yang mau kita bicarakan dalam perjumpaan hari ini. Ya. Di sini kita mesti mengerti gitu ya, gitu ya. Apa sesungguhnya mengerti kehadiran kuasa Allah yang menolong kita. Bahwa kita tahu bahwa ada kuasa yang menyertai kita. Dan itu janji Yesus yang menyertai kita. Nah, kita lihat di sini sebagai ilustrasi yang saya sampaikan adalah pertanyaan daripada murid-murid Yesus. Kenapa ada pertanyaan? Ini dimulai daripada peristiwa di mana Yohanes Pembaptis dipenjara oleh Herodes. Ya, dia heran. Saya kan yang membaptis Mesias itu. Saya telah melihat ada burung merpati turun di atas ke atasnya. Dan juga saya mendengar suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Kan begitu. Ya, sehingga dia berpikir dalam konteks zaman itu ya. Jadi waktu itu belum ada gereja. Itu masih Yahudi. Semua Yahudi menantikan Mesias. Nah, yang paling menonjol penantian Mesias itu bahwa apabila Mesias datang, dunia ini akan damai. Penjajahan tidak ada. Romawi pun akan disingkirkan. Itu cara pandang waktu itu. Sehingga dia heran, loh saya kan hamba Tuhan. Kenapa saya dipenjara? Makanya dia menyuruh murid-muridnya. Tanyakan kepada dia, apakah dia yang akan datang itu? Ini redaksi daripada Yohanes 11 ayat 2-5. Kita baca. Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ya, dia mau menyatakan kalau engkau datang, kenapa saya di penjara? Kan gitu kan? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ya, inilah kehadiran kerajaan Allah itu. Itu yang mau disampaikan oleh Yesus. Inilah dia yang akan datang itu. Kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Dikatakan oleh Yesus, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Teman-teman, sahabat ICCF Internasional, yang dikatakan oleh Yesus tentang kehadiran kerajaan Allah itu adalah bagaimana kemudian bisa merasakan kuasa Allah yang terjadi di dalam kehidupan setiap pribadi. Katakan orang buta melihat, ada kuasa Allah. Orang lumpuh berjalan, ada kuasa Allah.
orang kusta menjadi tahir, ada kuasa Allah. Artinya kerajaan Allah itu hadir sekarang ini, ya, pada saat juga sahabat yang mengikuti acara kami di ICCF pada saat ini, kuasa Allah hadir. Amin. Betul. Kuasa Allah hadir. Nah, itulah sesungguhnya di dalam doa Bapa kami. Sering kita tidak memegang, tidak memahaminya. Gitu. Apa dalam doa Bapa kami? Datanglah kerajaanmu. Kan begitu. Ya, artinya kuasa Allah hadir. Datang kerajaan Allah hadir. Jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga. Itu sesungguhnya dikaitkan dengan kerajaan Allah yang hadir itu. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Jadi baru kita sadar sekarang bahwa ya, sekarang kerajaan Allah hadir di dalam kuasanya. Dan kuasanya inilah yang akan menolong menyertai kita membangun pertumbuhan rohani kita. Kita lanjutkan. Kata Tuhan Yesus, kita harus berbuah. Ya, Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, ya, hidup yang berbuah 7 ayat 15, tetapi yang saya ambil adalah Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Artinya, kembali pada saat teman-teman mengikuti acara saya di dalam memenangkan di dalam pergumulan. Seperti pohon yang terhimpit oleh batu karang, apabila dia melekat kepada sumber kehidupan, air dan tanah itu, dia akan bertumbuh. Jadi kata Tuhan Yesus di sini bahwa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berubah banyak. Itu adalah suatu janji, suatu fakta yang harus terjadi. Ya, kita akan tumbuh dan berbuah karena kita melekat dengan Yesus Kristus. 6 alasan mengapa kita harus bertumbuh. Apa Alkitab bilang, gitu. Bertumbuh dan berbuah menunjukkan bahwa kehidupan rohani kita hidup. Bertumbuh dan berbuah menghindarkan kita dari kehidupan rohani yang tidak efektif. Ya. Bertumbuh dan berbuah menghindarkan kita dari bahaya kesesatan. Gitu. Bertumbuh dan berbuah menghindarkan kita dari kemurtatan. Bertumbuh dan berbuah membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen sejati. Yang terakhir, nomor 6, bertumbuh dan berbuah adalah cara kita memuliakan Tuhan. Luar biasa. Ini yang harus terjadi. Saya kira bagi teman-teman yang sudah membangun kehidupannya yang indah, ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat lagi selanjutnya, mengerti itu. Perintah tentang pertumbuhan itu. Agar orang Kristen harus bertumbuh. Alkitab mengatakan itu. Firman Tuhan bilang itu. Apakah iman Anda tidak bertumbuh? Mungkinkah Anda statis? Tidak mundur juga tidak maju. Ada yang begitu loh. Iya kan? Apa yang terjadi? Hal itu dikarenakan kita gagal mengenali hambatan-hambatan yang menghalangi pertumbuhan iman kita. Pernyataan beriman tidak berhenti ketika kita mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Kerjakanlah keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12. Jadi banyak orang dalam hal ini yang saya perhatikan dalam kehidupan gereja, ya, contoh-contoh yang saya perhatikan baik di internasional juga di Indonesia ini, bahwa banyak orang hanya bertobat, percaya, hanya Yesus, tapi tidak mengalami pertumbuhan, mandek dia. Ada itu ya. Tapi dalam pengajaran ini saya mau menuntun supaya kita berbuah. Iman harus dijalani. Iman harus bertumbuh. Berbuah sampai mencapai tingkat kedewasaan penuh. Pertumbuhan iman adalah keharusan untuk kehidupan rohani yang berhasil dan produktif. Jadi tidak mandek, harus bertumbuh. Alkitab dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dan Efesus 4 ayat 13-15 memerintahkan kita agar bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus dan mencapai kedewasaan. Jadi juga iman kita pun bukan iman bayi, iman anak-anak. Ya, saya sudah menggambarkan sebelumnya bahwa yang Tuhan mau adalah kita kuat seperti Samson yang mengalahkan singa. Sehingga kita akan melangkah maju dengan iman yang dewasa.
Yang menjadi perlu kita perhatikan sekarang adalah, apa sih persoalan gereja yang mendasar? Persoalan terbesar dalam gereja bukan soal keuangan, tapi soal ketidakdewasaan iman. Itu pergumulan gereja. Ya, kalau soal keuangan, ya banyak aja yang kasih sumbangan. Tapi kedewasaan iman itu persoalan lain. Ya, artinya jika orang Kristen bersikap masa bodoh terhadap kondisi imannya, sikapnya itu akan memunculkan banyak masalah dalam gereja dan kehidupan pribadinya. Dalam perjalanan iman menuju kedewasaan penuh, iblis dengan tipuan muslihatnya menyebarkan ranjau, jebakan, guna menghambat pertumbuhan iman kita. Iblis tidak akan pernah berhenti mengganggu kita sampai kita terkapar dan jatuh. Hati-hati teman-teman. Kalau kita membaca di 1 Yohanes 5 ayat 19, bilang begini, kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita adalah warga kerajaan sorga. Tetapi seluruh dunia dikuasai oleh kejahatan. Itu kondisinya. Sehingga jangan kemudian kita diamkan iblis membuat kita terkapar. Melekatlah kepada Yesus di dalam dunia yang penuh dengan pertama pesona yang mengagumkan dunia, tapi kita juga bisa jatuh kalau kita terjerat di situ. Atau pergumulan yang berat. Tapi ingat kata Tuhan Yesus, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Untuk itu, bagaimana kita mengendalikan hambatan-hambatan iman tersebut? Ya, satu, yang menghambat pertumbuhan iman, ya, mengabaikan kehidupan batin kita bersama Yesus. Artinya, ya pokoknya ke gereja aja, udah cukup. Ya, pokoknya ke gereja aja deh, udah cukup. Sehingga hubungan keintiman kita, hubungan kedekatan kita dengan Yesus itu sangat itu mengambang, tidak intim, tidak melekat. Sementara kita memusatkan perhatian pada penampilan luar. Ke gereja tuh orang tuh, waduh, ke gereja tiap hari, tapi hubungan iman tidak ada. Ini juga satu masalah, ya. Sepertinya kita hidup di zaman orang-orang lebih memusatkan perhatian pada penampilan luar. Mungkin itu yang terjadi saat ini. Ketimbang ketulusan hati. Seperti ketika Anda melihat orang menjual mobil bekas yang telah disulap, yang tampak luar mengkilat, bagus dan menarik, tapi setelah Anda memakainya, beberapa minggu kemudian, semua yang buruk yang tersembunyi mulai nampak. Ya, mungkin di starter nggak bisa, ya, kemudian banyaklah kemudian kerusakan karena mobil bekas yang disulap. Apakah kita begitu? Itu menjadi pertanyaan, gitu kan? Filosofi dunia mengatakan kita tidak pernah mendapat kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Itu penyebab daripada kita mencoba mencari kesan pertama yang tampil kelihatannya yang hebat. Tapi di dalam Tuhan tidak begitu. Kita terus sebagai bayi rohani yang bertumbuh dan berkembang. Yang penting menurut dunia adalah kesan pertama. Itu yang saya katakan tadi, menceritakan tentang kehidupan penampilan diri manusia itu. Sekarang apa ukuran kehidupan rohani yang benar? Kehidupan yang sejati adalah dari dalam keluar, itu yang keluar. Tapi kehidupan yang dari luar ke dalam adalah kemunafikan. Yang menjadi pertanyaan bagaimana kita mengubahnya dan menjalani kehidupan dari dalam keluar. Pertama, perbaharuilah komitmen kita dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Hidup berbuah melekat kepada Yesus. Kembangkanlah kehidupan batin bersama Yesus. Di dalam bahasa Ibrania dari Hosea pasal 6 ayat 3 dikatakan bahwa hendaklah kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Mengenal di dalam bahasa Ibraninya adalah zeteo. Bukan zeteo. Yada. Y-A-D-A, yada. Yada itu adalah keintiman. Ya toh? Keintiman, ya. Kalau zeteo itu dalam bahasa Yunaninya bagaimana kita melekat kepada kerajaan Allah. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, perlu ada keintiman batin dengan Yesus. Tinggallah dalam firman Tuhan,
Pertanyaannya bagaimana kita ya memegang, bagaimana kita terus-menerus membaca firman Tuhan, membangun pengertian kita yang lebih dalam lagi. Bangunlah kehidupan doa sebagai percakapan dua arah ya. Doa itu sesungguhnya yang sering saya ajarkan, jangan cari yang macam-macam. Sama dengan kita dengan pacar kita, kira-kira begitu deh. Tuhan, aku sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kita ceritakan semua dari hatiku nurani. Tidak perlu terstruktur macam-macam. Ya, nanti tentu dalam berkembang kita akan berdoa bagus. Tapi apapun cara kita berdoa, katakan kepada Tuhan. Ya, Tuhan tahu isi hati kita. Ya. Dosa manusia yang paling dasar yaitu tuntutan untuk bebas secara total dari siapapun dan apapun. Ya, lepas pokoknya tidak mau tergantung kepada Tuhan. Pokoknya saya mau menikmati dunia. Habis deh. Ya, itu habis. Mereka seperti pasangan yang ingin hidup bersama-sama tanpa ikatan pernikahan. Ya, saya perlu garis bawahi ini bahwa hubungan kita dengan Yesus ya adalah hubungan pernikahan. Mulai dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, Allah menggambarkan hubungan kita adalah hubungan pernikahan, hubungan perkawinan. Mereka mengunjungi gereja tapi tidak berkomitmen. Itulah sesungguhnya kegagalan pertumbuhan rohani yang benar. Nah, yang kedua, membangun keintiman dengan Tuhan. Ini perlu. Gitu. Ini jalan, ya ini solusinya dalam rangka membangun pertumbuhan iman itu. Mengapa kita harus menyatukan diri dalam tubuh Kristus? Ibrani 10 dan 1 Tesalonika mengatakan, ada nasihat dan dorongan. Itu perintah, lakukan itu. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, ada persekutuan. Dalam persekutuan itu adalah kita bersama-sama dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, bersama-sama menceritakan betapa ajaibnya hidup dengan Tuhan. Atau dalam pergumulan kita bersama-sama, Tuhan sertai kami. Dan itu persekutuan terus-menerus akan terjadi pengalaman-pengalaman yang ajaib. Persekutuan bukanlah pertemuan biasa atau obrolan basa-basi. Persekutuan adalah menjalani kehidupan bersama-sama dalam kejujuran dan kebenaran. Persekutuan membuat kita bersatu, terbuka, jujur, dan saling memperhatikan. Yang terakhir adalah ada tanggung jawab. Ya, ada tanggung jawab kita dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Oleh karena itu, saya mau menggambarkan dalam membangun keintiman yang lebih baik dan lebih baik adalah mencabut akar kejahatan yang masih melekat di hati manusia. Ini perlu saya sampaikan. Pertama, satu hal yang perlu ya supaya kita mengerti, juga seling salah pemahaman banyak warga gereja. Percaya kepada Yesus adalah langkah pertama. Sehingga dengan percaya kepada Yesus, seperti Ibrani 10 ayat 10, ya toh, kita diperdamaikan dengan Allah. Ya, bahwa Yesus telah menghapuskan dosa kita. Di dalam Ibrani 10 ayat 10, bahwa salib dan kebangkitan Yesus telah menjadi tanda bagi kita, sekali untuk selama-lamanya kita telah dibebaskan dari dosa. Saya bacakan Ibrani 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan karena kehendaknya ini, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kenapa saya membacakan ini? Orang Yahudi sampai hari ini, mereka merayakan namanya Yom Kippur. Hari Raya Pendamaian. Allah berdamai dengan umat. Pada kira-kira bulan September tahun kalender kita. Ya, itu namanya tanggal 10 Tishri. Itu tahun bulan Yahudi, 10 Tishri, kira-kira bulan September tahun kita. Mereka merayakan namanya Yom Kippur, hari raya pendamaian, sekali setahun. Ya, itu berulang-ulang. Sudah berdamai, dosanya selesai. Tahun depan buat lagi. Tetapi oleh karena Yesus dikatakan tadi Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya, huruf besarnya Tuhan, ya Yesus, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita berdamai dengan Allah. Akibatnya kita berdamai,
kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Nah, hal yang paling menarik di sini yang jarang kita perhatikan bahwa luka itu selesai, tapi ada cacat. Cacatnya kata Tuhan Yesus, dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Itu masih melekat, dan itu yang harus kita perbaiki. Ya, saya bacakan di sini apa? Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab kata Tuhan Yesus nih, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Seperti kalau kita mengerti istilah biologi, dalam tubuh manusia itu ada DNA, deoksiribonukleik asid, di dalam kita yang membawa sifat, ya, hidung mancung, rambut keriting, ya, semua dia tubuh yang tinggi itu di DNA. Nah, Yesus katakan dari dalam hati ini yang sesungguhnya yang masih melekat. Makanya hidup baru itu harus terjadi, melepaskan cacat-cacat dosa yang masih melekat. Parut dosa yang saya katakan ini. Dan inilah kondisi di mana kita setelah diperdamaikan dengan Allah harus mencabut ini supaya kehidupan kita lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Oleh karena itu kita melihat di sini kemandekan pertumbuhan rohani. Satu, tidak mengerti. Matius 13. Jadi ada juga orang tidak mengerti kehidupan rohaninya. Kenapa? Tidak belajar, cuma ke gereja tidak mengerti. Ada begitu. Khawatir. Kekhawatiran itu pun menghalangi pertumbuhan rohani. Terlalu banyak kegelisahan. Khawatir. Ya, tipu daya kekayaan, kata Matius 13 ayat 22. Sering kita seperti anak muda yang kaya itu, waktu ditanya Yesus, ya, Yesus bilang bagaimana masuk kerajaan surga, kata Tuhan Yesus, jual hartamu. Kenapa? Anak muda itu melakukan oleh karena dia melekat kepada kekayaannya. Saya tidak mengajarkan tidak perlu kaya, amin, lakukan kekayaan. Tapi kekayaan jangan menenggelamkan hidup kita. Ya, banyak tidak sadar bahwa kekayaan itu menjadi identitas. Padahal kita anak-anak Allah. Identitas kita adalah anak Allah, betul? Ya kan? Oleh karena itu, saya ulangi lagi, saya tidak menolak kekayaan, amin, melimpah, puji Tuhan. Tapi jangan kekayaan itu menenggelamkan kita. Ya, membuat identitas itu, bukan. Identitas sebagai anak Tuhan itu harus muncul. Rendah hati, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih, dan lain sebagainya. Itu harus muncul. Ya. Kemudian kenikmatan hidup, Lukas 8:18. Tidak berakar. Ini penyebab kemandekan pertumbuhan rohani itu. Ya, kenapa? Kalau kita sudah diperbaharui, melepaskan akar-akar kejahatan yang masih melekat di hati, kita pada akhir zaman menjadi pengantin Kristus. Itu dia. Dikatakan pengantin itu berpakaian linen putih berkilau-kilauan. Apa itu linen putih berkilau-kilauan? Lambangnya adalah perbuatan baik dari orang-orang kudus, perbuatan benar, perbuatan baik dari kita. Itulah orang yang hidup baru itu. Karena akhir zaman akan terjadi begitu. Ya. Orang yang tidak berpakaian pesta, ya, ini cerita Tuhan Yesus ini yang tentang pesta perkawinan itu. Yang tidak berpakaian pesta itu akan dibuang. Ya toh? Kita baca Matius 22 ayat 11-13, ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta?" Pakaian pesta apa, teman-teman? Yang saya sebutkan tadi, perbuatan baik dan benar dari kita orang-orang yang dikudus-kuduskan. Tapi orang itu diam saja karena nggak berpakaian pesta, ya. Lalu raja itu berkata kepada hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat retap dan kertak gigi." Wow. Oleh karena itu kita siap dalam berpakaian pesta. Itulah pertumbuhan iman. Itulah perubahan-perubahan kehidupan kita yang
dibangun, bertumbuh, dan hidup dalam berbuah dalam Yesus. Untuk itu, kita selanjutnya di dalam bagian kedua akan belajar memotong akar kejahatan itu. Ya, sampai sekarang pengantarnya kita sudah melihat apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana kita memahami adanya akar-akar kejahatan yang melekat, kata Tuhan Yesus, itu yang harus kita bersihkan. Ya, untuk bagian kedua nanti kita akan saya sampaikan bagaimana memotong akar kejahatan itu supaya hidup kita berbuah. Terima kasih. Selamat di dalam mengikuti acara kami. Sampai jumpa di dalam episode kedua. Tuhan memberkati.